Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya dan rekan saya Mutia Gunawan. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pekerjaan manajer yang sebab-sebabnya terdiri atas 1. Tingkatan manajemen, 2. Aktivitas dan distribusi tiap level, 3. Peranan informasi, 4. Fungsi-fungsi lain seorang manajer, dan yang kelima yaitu konsentrasi aktivitas tingkat manajemen. Namun, sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah itu definisi pekerjaan manajer. Jadi, pekerjaan manajer adalah menjalankan berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen disesuaikan dengan tingkat manajer yang ada, yaitu manajer tertinggi, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat dasar. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagi manajer menjadi 3 golongan, yaitu 1. Manajer lini pertama. Manajer ini merupakan tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi, di mana seseorang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Manajer garis pertama hanya membawahi pekerjaan operasional. Mereka tidak membawahi manajer lain. Para manajer ini sering disebut dengan kepala atau pimpinan, mandor, dan penyedia. Yang kedua yaitu manajer menengah. Manajer menengah, tanggung jawab yang utama adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kebijakan organisasi. Sebutan lain dari manajer menengah adalah manajer departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab menetapkan kebijakan organisasi. Mereka bertanggung jawab menetapkan kebijaksanaan operasional dalam membimbing hubungan organisasi dengan lingkungannya. Sebutan bagi manajer puncak adalah direktur utama, presiden kepala divisi, wakil presiden senior, dan sebagainya. Baik, subbab yang kedua yaitu aktivitas dan distribusi tiap level. Pada dasarnya, aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Pribadi pengaturan waktu, pengembangan karir pribadi, serta keterlibatannya dengan kehidupannya sendiri. Yang kedua yaitu teknis pekerjaan dengan peralatan-peralatan, pemecahan masalah teknis, serta pelaksanaan fungsi-fungsi teknis. Yang ketiga yaitu administratif, pemrosesan kerja kertas, penyiapan dan administrasi anggaran, monitoring kebijaksanaan dan prosedur, serta pemeliharaan stabilitas operasi. Yang keempat yaitu interaksional, peranan antar pribadi, peranan internasional, dan peranan pembuat keputusan. Distribusi keahlian manajerial untuk setiap level manajemen sebagai berikut. 1. Keahlian teknis atau technical skills adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skills, adalah keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Yang ketiga yaitu keahlian konseptual atau conceptual skills, adalah keahlian berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya menganalisa berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Baik, subbab yang ketiga yaitu peranan informasi. Mintzberg berpendapat bahwa menerima dan meneruskan informasi mungkin merupakan aspek terpenting dalam pekerjaan seorang manajer. Manajer membutuhkan informasi, yaitu 1. Peranan sebagai pengamat atau monitor. Sebagai pengamat, manajer secara terus-menerus mencari informasi yang digunakan untuk keperluannya. Ia menanyai bawahan dan semua informasi yang datang dikumpulkan. Biasanya memungkinkan manajer menjadi satu-satunya yang memiliki informasi yang terbaik dalam grupnya. Yang kedua yaitu peranan sebagai penyebar atau diseminator. Manajer membagikan informasi penting yang tanpa dia tidak akan dapat diperoleh. Aspek lainnya adalah komunikasi dengan pihak di luar organisasi. Fungsi lain seorang manajer. Fungsi-fungsi manajer dalam perusahaan dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu
Yang pertama dari sudut proses, yakni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua dari sudut subjek bidang, yakni yang pertama dalam bidang keuangan. Para manajer harus berusaha agar kondisi keuangan perusahaannya dapat membiayai kegiatan-kegiatan sehari. Dalam bidang personalia, para manajer harus berusaha agar dapat memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. Dalam bidang produksi, para manajer harus mengusahakan agar barang dapat diproduksi dengan biaya sekecil mungkin dengan kualitas yang baik. Lalu, dalam bidang pembelian, para manajer harus tepat dalam membeli bahan-bahan agar barang yang diproduksi kualitasnya baik. Dan dalam bidang pemasaran, para manajer harus mengusahakan agar hasil produksinya dapat disalurkan dan harganya terjangkau oleh konsumen. Konsentrasi aktivitas tingkat manajemen. Setiap tingkatan manajemen mempunyai konsentrasi yang berbeda-beda dalam fungsi aktivitas manajemennya. Secara garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuan perusahaan. Pengorganisasian. Setelah menyusun rencana, maka perlu merancang suatu organisasi yang akan melaksanakan program. Selanjutnya, penyusunan personalia. Penyusunan personalia adalah penarikan sumber daya manusia, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada para karyawan. Sumber daya pada para karyawan. Sumber daya manusia merupakan kunci sukses perusahaan. Selanjutnya, pengarahan. Fungsi pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Dan yang terakhir, pengawasan. Fungsi pengawasan adalah penemuan dan penempatan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.